Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mereview artikel mengenai pendidikan STEM, yaitu The Role of Mathematics in STEM Secondary Classroom, a Systematic Literature Review. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Renisa Dihabsari dengan 3 digit NIM terakhir 141. Saya Ervina Rizka Bliana dengan NIM 041. Saya Mira Bagusma Putri dengan NIM 131. Saya Afina Nur Alifah dengan 3 digit NIM terakhir 171. Nah, artikel yang kelompok kami review adalah artikel mengenai The Role of Mathematics in STEM Secondary Classroom, a Systematic Literature Review, atau dalam bahasa Indonesianya, peran matematika di kelas menengah berbasis STEM, tinjauan literatur sistematis. Next. Yang pertama, introduction. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya perhatian terhadap pendidikan STEM yang terdiri dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics dalam kebijakan pemerintah dan riset pendidikan selama lebih dari 1 dekade. STEM dianggap penting karena dapat membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan kreatif dalam menghadapi tantangan dunia nyata. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan yang mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi kehidupan yang modern dengan kemampuannya secara efisien dan tepat, maka pendidikan STEM menjadi fokus utama untuk diintegrasikan di sekolah. Pengintegrasian STEM dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep disiplin ilmu dan memfasilitasi transfer pengetahuan di berbagai bidang. Namun, penelitian pendidikan selama ini cenderung membahas STEM dari sudut pandang sains, sementara matematika seringkali hanya memainkan peran dasar dalam kegiatan kelas. Selain sebagai alat komunikasi semua disiplin ilmu, aplikasi dari sains, teknologi, dan teknik di dunia nyata dibangun dengan model matematika sebagai dasarnya. Pemahaman yang mendalam mengenai matematika sangat dibutuhkan untuk penggunaan dan pengembangan berbagai bidang ilmu di masa mendatang. Penelitian ini mengenai bagaimana matematika harus diintegrasikan ke dalam STEM dan apa peran matematika seharusnya sudah banyak dilakukan. Next. Nah, oleh karena itu, artikel ini meneliti mengenai peran matematika dalam pendidikan STEM di sekolah menengah. Hasil analisisnya bertujuan untuk memberikan langkah pertama dalam menyoroti peran matematika di kelas STEM dan menunjukkan bagaimana matematika dapat diintegrasikan secara menguntungkan ke dalam kelas dan menginspirasi penelitian lebih lanjut. Next. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 2 pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana distribusi penelitian tentang aktivitas STEM di kelas menengah dan bagaimana mereka dapat dikarakterisasi berdasarkan negara asal penulis, waktu kejadian, jenis karya, apakah teoritis atau empiris, makalah konferensi atau artikel jurnal, penggunaan metode penelitian, dan tingkat kelasnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa peran matematika saat ini di kelas STEM di tingkat menengah? Lanjut. Nah, dari 2 pertanyaan tersebut ada beberapa subpertanyaan lagi. Yang pertama, di bawah model kolaborasi guru atau kolaborasi mata pelajaran yang mana kegiatan STEM saat ini dibingkai dalam kelas STEM? Yang kedua, dalam lingkungan pendidikan tertentu, seperti apa STEM dipraktikkan? Yang ketiga, bagaimana matematika diterapkan di kelas STEM? Yang keempat, peran apa yang diberikan penulis kepada matematika dalam aktivitas STEM mereka? Next.
Kemudian tujuan dari penelitian ini. Ada 2 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui distribusi penelitian tentang aktivitas STEM di kelas menengah dan bagaimana mereka dapat dikarakterisasi berdasarkan negara asal penulis, waktu kejadian, jenis pekerjaan, teoritis atau empiris, makalah konferensi atau artikel jurnal, penggunaan metode penelitian dan tingkat kelas. Tujuan yang kedua untuk mengetahui peran matematika dalam pendidikan STEM di tingkat sekolah menengah. Next. Selanjutnya adalah theoretical frameworks as the basis for the research question and analysis atau teori yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama itu ada STEM activities at school, model of teachers or subject collaboration. Nah, teori ini itu membahas tentang bagaimana integrasi disiplin dalam pendidikan STEM dengan fokus pada bagaimana sains, teknologi, rekayasa, dan matematika dapat digabungkan menjadi satu. Namun pada kenyataannya di banyak negara belum benar-benar menggabungkan semua elemen STEM. Contohnya di Bavaria, Jerman terdapat mata pelajaran gabungan, namun pengajarannya tetap terpisah dan matematika tidak menjadi pusatnya. Penelitian ini mengacu pada model Hobbes et al. Yang mengidentifikasi 5 pendekatan integrasi STEM, yaitu pendekatan terintegrasi penuh, pendekatan terpisah, pendekatan penekanan pada satu atau dua disiplin, pendekatan subjek superordinat, pendekatan pembagian masalah nyata ke dalam disiplin terpisah. Mulai dari pengajaran terpisah hingga integrasi penuh dalam konteks pemecahan masalah nyata. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi STEM dapat dilakukan dengan berbagai tingkat dan struktur. Namun, dalam tantangan utamanya adalah memastikan bahwa bagaimana matematika mendapat peran yang setara dalam pembelajaran lintas disiplin. Next. Teori kedua yaitu adalah the role of mathematics in STEM. Teori ini menyoroti bahwa pendidikan STEM telah berkembang sebagai suatu metadisiplin yang menekankan pendekatan terintegrasi dan pandangan holistik terhadap pembelajaran lintas bidang. Namun dalam praktik dan kajian pendidikannya, sains sering menjadi pusat perhatian, sementara matematika cenderung diposisikan sebagai disiplin pendukung atau teori pendukungnya. Siswa umumnya hanya menggunakan matematik untuk prosedur sederhana seperti perhitungan, yang sebenarnya dapat dilakukan oleh komputer sehingga tidak mendorong pengembangan keterampilan berpikir matematis yang mendalam. Nah, kondisi ini tuh dianggap sebagai celah yang perlu ditangani, sehingga muncul berbagai penelitian yang mengeksplorasi bagaimana matematika seharusnya diintegrasikan dalam STEM. Kompetensi matematika dasar sangat penting untuk memahami konteks sosial dan membuat penalaran berbasis data. Oleh karena itu, dalam teori ini, matematika tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai komponen kunci dalam membentuk pemahaman kritis dan reflektif dalam pendidikan STEM. Next. Teori ketiga adalah describing and characterizing the application of mathematics. Untuk menelaah bagaimana matematika diaplikasikan dalam pembelajaran STEM, teori ini menggunakan kerangka kompetensi yang dikembangkan oleh Niss and Huskert. Kompetensi matematis dibagi ke dalam 2 kategori besar, yaitu handling the language, construct, and tools of mathematics, yang mencakup bagaimana penggunaan representasi simbol, formalis, komunikasi matematis, serta pemanfaatan alat bantu. Pada kategori ini, matematika berperan sebagai bahasa simbolik yang membantu menjelaskan konsep kategori. Nah, yang kedua adalah posing and answering question in and by means of mathematics. Ini menekankan kemampuan berpikir matematis, penalaran, pemodelan, dan pemecahan masalah. Kategori kedua inilah yang dianggap mampu menunjukkan peran matematika secara penuh dalam STEM karena siswa tidak hanya menggunakan rumus tapi juga mengajukan pertanyaan dan menemukan solusi melalui pendekatan matematis. Next. Oke, selanjutnya metodologi of the systematic literature review. Yang pertama, search strategies and manuscript selection procedure. Penelitian ini menggunakan systematic literature review
dengan mengikuti pedoman Prisma dan Prisma S agar proses pencarian, seleksi, dan analisis artikel berjalan sistematis, transparan, serta dapat kembali ke metode. Oke. Pencarian dilakukan pada 3 basis data utama, yaitu Web of Science, ERIC, dan Teacher Reference Center dengan kata kunci STEM, and Math or Mathematics, and School or Classroom. Artikel yang dipilih dibatasi pada publikasi berbahasa Inggris, peer-reviewed, dan terbit antara Januari tahun 2018 hingga Mei tahun 2022. Kriteria inklusi mencakup penelitian STEM di sekolah menengah yang melibatkan matematika, sedangkan penelitian di tingkat SD, perguruan tinggi, non-Inggris, atau berbasis kegiatan luar sekolah dikecualikan. Proses seleksi dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama identifikasi, kedua penyaringan, dan yang terakhir inklusi. Dari 2.766 artikel awal, tersisa 1.910 artikel setelah difokuskan pada tingkat menengah lalu disaring hingga akhirnya hanya 14 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Metode yang kedua yaitu data analisis. Untuk menganalisis ke-14 artikel terpilih, penulis mengembangkan skema pengkodean atau coding scheme. Analisis difokuskan pada 3 aspek utama sesuai pertanyaan penelitian. Yang pertama karakteristik studi dan metodologi, yang kedua konteks dan pendekatan pendidikan STEM yang digunakan, serta yang ketiga bentuk aplikasi dan peran matematika dalam pembelajaran. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu seperti tahun terbit, negara asal penulis, desain penelitian, jumlah sampel, serta level kelas yang diteliti. Penulis juga menyoroti keterbatasan metodologi. Pertama, hanya 3 basis data yang digunakan sehingga berpotensi mengecualikan studi lain yang relevan. Yang kedua, hanya artikel berbahasa Inggris yang dimasukkan, sehingga riset dari negara non-English, misalnya Jerman atau negara berbahasa Spanyol atau Portugis, bisa terlewat. Yang ketiga, dengan fokus hanya pada pembelajaran di kelas reguler. Studi berbasis kegiatan non-formal tidak disertakan meskipun berpotensi memberikan wawasan tambahan. Next. Selanjutnya, results of the systematic literature review. Yang pertama, results concerning study characteristics and research methodologies. Dari hasil seleksi, hanya 14 artikel yang masuk dalam kajian, sebagian besar berupa artikel jurnal dengan hanya 1 non-formal. Menariknya, artikel-artikel ini lebih banyak terbit di jurnal pendidikan sains dibandingkan jurnal pendidikan matematika. Artinya, isu integrasi matematika dalam STEM lebih sering diangkat oleh peneliti sains daripada peneliti matematika. Dari sisi target audiens, sebagian besar jurnal ditujukan untuk peneliti 62% dibandingkan untuk praktisi atau guru 38%. Dari distribusi tahun terbit, tidak ada tren peningkatan yang jelas, bahkan cenderung menurun dengan tidak ada publikasi baru yang masuk di tahun 2022 hingga Mei. Penulis artikel banyak berasal dari Asia, kurang lebih 45%, kemudian Amerika Utara 31%, dan Eropa 21%, sedangkan Australia tidak terwakili. Dari segi metodologi, lebih dari setengah artikel, sebanyak 57%, tidak menjelaskan desain penelitian secara rinci, sementara sisanya menggunakan pendekatan mixed methods, desain riset atau studi kasus. Untuk subjek penelitian, hampir semua tingkat kelas menengah terwakili pada kelas 5-11, meskipun kelas 8 paling sering muncul. Ukuran sampel juga sangat beragam, mulai dari 16 siswa hingga lebih dari 400 siswa, tetapi mayoritas penelitian melibatkan sampel kecil kurang dari 100 siswa. Next. Yang kedua, results concerning educational settings and approach. Dalam hal pendekatan implementasi STEM, hasil kajian menunjukkan bahwa lebih dari separuh studi 57% menekankan hanya 1 atau 2 mata pelajaran, misalnya sains dan matematika, bukan benar-benar terintegrasi penuh. Hanya sekitar 36% artikel yang menampilkan pembelajaran STEM yang bersifat integratif menyeluruh. Tidak ada studi yang menunjukkan pola integrasi satu mata pelajaran dimasukkan ke 3 lainnya, sebagaimana model Hobbes.
Sebagian kecil studi menggunakan model pembagian masalah nyata ke tiap disiplin atau subjek superordinat. Dari segi setting, sebagian besar implementasi dilakukan di kelas reguler, bukan kegiatan tambahan atau luar sekolah. Dari sisi metode, mayoritas unit pembelajaran berbentuk project-based learning sesuai dengan karakteristik pembelajaran STEM yang berorientasi pada masalah nyata. Next. Yang ketiga, results concerning the mathematical application. Analisis menunjukkan 43% studi hanya menekankan keterampilan operasional matematika, sedangkan 57% melibatkan pemodelan dan penalaran tingkat tinggi. Dengan sedikit modifikasi, hampir semua unit sebenarnya bisa mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas matematis lebih mendalam. Peran matematika terbagi dua. Yang pertama sebagai ilmu bantu sebanyak 36% atau disiplin mandiri sebanyak 64%. Namun banyak penulis masih mereduksi matematika menjadi sekadar alat hitung, meski praktik di kelas sering mencakup pemodelan dan penalaran. Hal ini menegaskan bahwa matematika masih diposisikan sebagai disiplin minor dalam STEM, bahkan kadang menyebabkan penurunan literasi matematika siswa. Next. Selanjutnya yaitu discussion. Yang pertama, conclusion on the role of mathematics. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi STEM di sekolah menengah itu lebih menekankan pada 1 atau 2 mata pelajaran. Hal ini menunjukkan tingkat integrasi yang sedang, di mana mata pelajaran tidak terintegrasi secara merata. Nah, selain itu, temuan ini sejalan dengan kecenderungan bahwa sebagian besar jurnal yang ditinjau berfokus pada ilmu pengetahuan alam. Hal ini dapat menjelaskan mengapa matematika seringkali tidak dianggap sebagai mata pelajaran yang setara, melainkan hanya sebagai disiplin ilmu bantu. Nah, dengan pandangan ini, kegiatan pemodelan yang seharusnya menjadi inti dari matematika dalam pemecahan masalah dunia nyata tidak dikaitkan dengan matematika, melainkan dengan disiplin ilmu lain, seperti rekayasa. Akibatnya, pemahaman dan prosedur matematis menjadi tersembunyi. Nah, tinjauan ini menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan STEM yang terintegrasi dengan disiplin ilmu yang setara belum tercapai karena hanya sebagian kecil dari matematika yang dipertimbangkan. Pandangan bahwa matematika adalah disiplin ilmu bantu dapat diturunkan kepada siswa yang berpotensi menyebabkan menurunnya kemampuan literasi matematika mereka. Yang kedua, connection to related work. Penelitian ini memberikan gambaran tentang peran matematika di kelas STEM dengan temuan bahwa matematika memiliki relevansi yang rendah. Hal ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti masalah metodologi dalam studi yang ditinjau, seperti kurangnya informasi tentang desain studi, ukuran kelas, dan tingkat kelas. Kurangnya data ini menyulitkan replikasi penelitian. Selanjutnya, artikel ini membahas bagaimana para pendidik sains melihat matematika. Mereka memandangnya sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dengan fokus pada kegiatan operasional seperti menghitung luas dan volume. Sebaliknya, kegiatan yang lebih kompleks seperti merumuskan dan menjawab pertanyaan melalui matematika justru dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, terutama rekayasa. Keterbatasan pandangan ini menyebabkan siswa tidak banyak dilibatkan dalam menentukan informasi matematis yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Pada akhirnya, temuan ini menunjukkan bahwa pandangan matematika sebagai ilmu bantu yang hanya dilihat dari sisi operasionalnya untuk memperkuat peran matematika disarankan untuk mengubah persepsi ini, misalnya melalui kesadaran dan pendidikan tentang ranah kegiatan matematika. Nah, dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan basis data. Kenapa keterbatasan basis data? Karena data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada dokumen yang tersedia di Web of Science, ERIC, or Teacher Reference Center.
Hal ini dikarenakan tidak adanya pencarian data secara manual. Nah, yang kedua yaitu adalah keterbatasan kurangnya data kelas, di mana peneliti tidak melakukan penelitian secara langsung atau penelitian lapangan di sekolah dan hanya mengandalkan artikel atau dokumen yang didapat, sehingga menyebabkan kesimpulan yang kurang kuat tentang implementasi di kelas. Sebagian besar artikel juga menyatakan bahwa berfokus pada kegiatan ekstrakurikuler seperti perkemahan musim panas. Batasan yang ketiga adalah terbatas fokus pada pendidikan menengah. Penelitian ini hanya meninjau pada dokumen yang berkaitan dengan pendidikan sekolah menengah, sehingga kesimpulan penelitian tidak dapat digeneralisasi ke jenjang pendidikan dasar. Baik, dari tinjauan dari beberapa dalam studi tadi ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Yang pertama, peran matematika dalam pembelajaran STEM di kelas masih belum terintegrasi secara optimal. Dari banyaknya dokumen yang dianalisis, hanya 14 dokumen, yaitu kurang dari 1% yang memenuhi kriteria sebagai bukti situasi yang nyata. Yang kedua, banyak aktivitas STEM yang ditemukan dalam kajian penelitian dilakukan di luar kegiatan kelas formal, seperti di kemah musim panas atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, untuk memajukan pendidikan STEM, diperlukan pengembangan kerangka kerja yang berbasis bukti dan dapat diterapkan dalam kelas. Penelitian dan program pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antar disiplin ilmu yang bertujuan agar matematika tidak terpinggirkan. Yang terakhir, peneliti merekomendasikan perlu adanya pendanaan dan pengembangan program yang menempatkan matematika sebagai bagian integrasi dari STEM. Kurikulum dan pendekatan pembelajaran harus dirancang agar semua disiplin ilmu dalam STEM, termasuk matematika, mendapat perhatian yang setara. Baik, itu tadi mengenai paper yang sudah kita review. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.